Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Desi Kartiana dengan NIM 212 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana kelas 2023F. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memasukkan dictionary ke dalam Word. Langsung saja kita pilih dokumennya. Nah, ini merupakan contoh dokumennya. Tunggu sebentar. Nah, di dalam dokumen ini nanti akan muncul tanda-tanda merah. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini tanda-tanda merah. Tanda-tanda merah di sini mengartikan bahwa terdapat kata atau kalimat yang masih salah dalam pengejaannya. Untuk itu kita masukkan dictionary agar kata atau kalimat yang salah ini dapat diperbarui secara otomatis. Langsung saja kita masuk ke file. Kemudian more. Nah, di more ini kita pilih options. Kemudian proofing. Nah, di sini pastikan ya, when correcting spelling and grammar in Word, ini terchecklist, 3 ini terchecklist. Kalau sudah terchecklist, kemudian kita masuk ke custom dictionaries. Pilih custom dictionaries, kemudian kita ini copy. Setelah di copy, kita masuk ke file explore. Nah, kebetulan di sini Kamus Bahasa Indonesia ini sudah kita masukkan ya. Kemudian kita kembali lagi ke Word. Nah, di sini klik add. Kemudian kita masukkan Kamus Bahasa Indonesia ini. Nah, ini sudah masuk ya di sini. Terus kita klik OK. Kemudian OK. Nah, karena tadi kamusnya sudah dimasukkan, di sini tanda merahnya sudah mulai mengurang. Untuk itu, yang masih bertanda merah di sini bisa kita perbaiki. Seperti kata di sini, ini masih bertanda merah, berarti masih ada kesalahan, bisa kita perbaiki. Nah, kemudian untuk lebih mantap lagi bisa kita cek ulang ya. Cek ulang. Nah, ini kan Kamus Bahasa Indonesianya sudah masuk. Baiklah, segitu saja demonstrasi dari saya. Kemudian saya akan melanjutkan demonstrasi yang berikutnya, yaitu cara membuat daftar isi, kemudian daftar tabel, dan daftar gambar. Langsung saja kita masuk ke dalam dokumennya. Nah, ini adalah contoh dokumennya ya teman-teman. Nah, di dalam dokumen ini kita akan merapikan terlebih dahulu sebelum kita membuat daftar isinya. Serta kita akan mengedit mengenai daftar tabel dan daftar gambarnya sebelum kita akhirnya akan membuat daftar isinya. Langsung saja caranya, yaitu karena ini kata pengantar di bab masuk ke dalam bab, sehingga kita masukkan ke heading 1. Heading 1, kemudian kita atur jarak dari ininya before ya. Terus kita cek dulu apakah modifnya sudah benar atau belum. Benar ya teman-teman. Times New Roman. Terus kemudian fontnya 14, automaticnya yaitu warna black. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita format font. Sudah ya. Kemudian lanjut ke Kemudian lanjut ke bab 1-nya. Karena ini belum muncul ya, kita ulangi lagi.
heading 1, kemudian kita klik format Painter. Sama juga dengan bab 2 ya. Kemudian kita klik format Painter, bab 3 dan seterusnya. Kemudian klik format Painter, sudah ya teman-teman, format Painter. Lanjut kita ke atas lagi, sekarang kita fokus ke subbabnya. Subbab di sini yaitu latar belakang ini ya teman-teman. Kita mulai dari sini, karena ini bab 1, jadi kita klik 1.1, kemudian tab. Nah, di sini akan muncul secara otomatis ya. Kemudian kita, karena ini subbab, kita heading. Sebentar. Kita heading 2. Heading 2 ya. Kita modify, cek dulu modifinya. Nah, ini kita ganti Times New Roman. Kemudian fontnya ukuran 12 dan font colornya yaitu black. Ini paragrafnya di tepi ya. Kita oke. Nah, sudah. Kita ketik lagi 1.1. Ini otomatis ya. Kemudian kita format Painter. Lanjut untuk seterusnya, format Painter. Kemudian klik format Painter. Klik format Painter. Udah apa toh? Klik format Painter. Klik format Painter. Wes, bisa. Kemudian lanjut ke bab 2. Subbabnya ini kita ganti menjadi 2.1 karena ini sudah masuk ke dalam bab 2 ya teman-teman. 2.1 titik. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Oh, ini kita format Painter dulu ya teman-teman. Format Painter. Lanjut ini kita juga format Painter. Format Painter dulu. Lagi ya. Sudah format Painter. Nah, ke bawah. Ini format Painter. Kemudian kita masuk ke bab 3. Nah, ini kita ganti menjadi 3.1 karena ini sudah masuk ke bab 3 ya. Kemudian kita klik format Painter. Klik lagi. Oh, belum. Format Painter, kemudian kita klik lagi format Painter.
lanjut ke bab 4. Ini kita ganti menjadi 4.1 karena sudah masuk ke bab 4. 4.1. Kita format painter lagi ya teman-teman. Format painter, klik lagi, format painter lagi. Nah, sudah. Kemudian kita naik ke atas lagi. Sekarang masuk ke sub-subbab. Sub-subbab di sini yaitu berada di ini teman-teman, uraian materi. Nah, ini masuk ke dalam sub-subbab ya. Kita heading lagi, masuk ke heading 3. Heading 3. Kemudian kita modify. Kita jadikan Times New Roman 12. Format colornya yaitu hitam. Klik OK. Kemudian ini kita kasih keterangan sebagai 2.3.1. Lanjut, kita format heading dulu ya teman-teman. Format heading, format painter dulu. Ini juga di klik, ini klik format painter. Kemudian klik format painter. Kemudian klik format painter. Dan seterusnya hingga ke bawah. Sudah ya. Kita cek dulu. Saya ulangi ya teman-teman. Jadi ini masuk ke dalam heading 1 atau masuk ke dalam bab utamanya. Kemudian yang ini masuk ke dalam heading 2 atau subbab. Nah, kemudian yang ini dua yang terdapat 3 digit ini masuk ke dalam heading 3 atau sub-subbab. Gitu ya teman-teman. Baiklah, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat daftar tabelnya. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh ya. Nah, ini nanti kita akan beri keterangan tabel ini tuh apa sih gitu. Judul dari tabel ini. Caranya adalah di sini kan ada kalimat berikut ini adalah range IP address lokal pada setiap kelas IP address. Nah, ini kita nanti akan jadikan sebagai judul dalam tabel tersebut. Caranya adalah kita klik blok dulu, kemudian Ctrl plus C. Nah, kemudian kita blok tabelnya. Terus di sini ada insert caption ya. Nah, di sini ada tabel 1. Kemudian kita tambahkan titik, terus kita
paste yang tadi yang sudah kita copy. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Nah, ini akan kita edit dulu supaya lebih rapi. Kita ganti warna menjadi warna hitam. Kemudian ukuran fontnya 10 dan kita ganti fontnya Times New Roman. Sudah ya, teman-teman. Kemudian ini tadi merupakan contoh yang tabelnya. Kemudian kita akan membuat cara membuat daftar gambarnya itu gimana gitu. Nah, ini ada contoh gambar. Di sini akan kita beri keterangan. Di sini ada kalimat bentuk skema atau topologi jaringannya kurang lebih akan seperti ini. Ini kita akan copy bentuk skema dan topologi jaringan. Kita copy, kemudian kita klik insert caption. Nah, karena tadi tabel, jadi labelnya ini kan tabel. Nah, sekarang karena ini kita gambar, jadi labelnya ini kita ganti menjadi gambar. Kalau yang tadi tabel berarti labelnya tabel, kalau ini gambar, jadi labelnya itu harus gambar. Itu ya, teman-teman. Terus kita paste. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul. Kita edit supaya lebih rapi. Nah, begini ya, teman-teman. Jadi ada perbedaan dalam membuat keterangan tabel dan keterangan gambar. Kalau di keterangan tabel, labelnya tadi di sininya ya, teman-teman. Kalau tabel, labelnya ini diganti dengan tabel. Tapi kalau kita akan membuat gambar, labelnya ini kita ganti menjadi gambar. Perbedaannya ada pada itu. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar. Langsung saja kita masuk ke dokumennya. Nah, yang pertama nanti yang akan kita lakukan yaitu membuat page baru, yang mana page ini nanti akan diisi sebagai daftar tabel dan juga daftar gambar. Nah, caranya yaitu kita ketik Ctrl plus Enter. Nah, di sini kan ada lembar baru. Nah, kita ketik aja daftar tabel. Sebelum itu kita letakkan di tengah dulu ya, di bagian tengah. Kemudian kita ketik daftar tabel. Kemudian kita enter. Nah, ketik lagi, pencet lagi yaitu Ctrl plus Enter. Nah, kemudian tabel yang baru ini akan kita isi sebagai daftar gambar. Nah, setelah itu sudah ada daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Kemudian kita membuat halaman, yang mana kata pengantar daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar ini nanti akan saya buat sebagai halaman Romawi, dan untuk bab 1 seterusnya akan saya buat sebagai angka ya. Caranya adalah kita klik insert, kemudian page number. Nah, di sini ada button of page, kita klik, terserah ya teman-teman mau pilih play number 1 atau play number 2, play number 3, and pick udah play number 3. Nah, saya di sini ingin menggunakan play number 2. Nah, kemudian tadi kan saya sudah bilang untuk
kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar number, daftar tabel, dan daftar gambar ingin saya beri angka Romawi. Untuk itu caranya adalah insert page number, terus di sini ada format page number, kita klik. Nah, di sini ada number format kan. Nah, number format ini kita ganti menjadi angka Romawi. Nah, karena ini sudah kita ganti menjadi Romawi, otomatis start date ini juga akan berubah menjadi angka Romawi ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kita cek, nah di sini kan ini sudah berubah menjadi angka Romawi. Nah, namun tadi saya ingin yang bab 1 itu angka 1 ya, bukan angka Romawi. Namun di sini bab 1 itu ikut angka Romawi. Bab 1. Di sini bab 1 juga ikut angka Romawi nih. Ya, di sini bab 1 ikut angka Romawi. Untuk itu kita harus mengganti dulu. Caranya adalah dengan, kalau di tab kalian ada close header, klik close header ya teman-teman. Bagaimana cara kita merubahnya agar di bab 1 dan seterusnya ini tidak angkanya tidak berupa angka Romawi? Caranya adalah kita klik di bab 1 ini, kemudian kita klik layout. Nah, di layout kita pilih bricks. Di bricks ini ada next page. Next page ini kita klik. Nah, sudah kan? Kemudian sudah terlihat bahwasanya di sini terakhir Romawi 4. Kemudian bab 1 ini kembali menjadi Romawi 1. Nah, ini Romawi 1 ini kemudian kita ganti menjadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Cara menggantinya yaitu klik ini, kemudian kita pilih insert. Di insert ini terdapat page number, kita klik page number. Di page number ada format page number. Nah, dalam format page number ini, number formatnya kita ganti menjadi 1, 2, 3. Start date-nya ini mulai 1. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat apakah sudah ganti. Ternyata sudah ya teman-teman, sudah berganti dari angka 1 hingga ke bawah. Begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kemudian kita akan lanjut bagaimana cara membuat daftar tabel. Nah, caranya yaitu kita insert dulu, kemudian kita klik references ini. Nah, kemudian kita klik insert table of figures ini. Nah, kan ini sudah muncul. Kemudian kita lihat caption labelnya. Karena kita mau membuat daftar tabel, maka dari itu caption labelnya ini harus kita ganti menjadi tabel. Nah, kalau sudah tabel, kemudian kita klik OK. Nah, sudah keluar kan teman-teman. Nah, supaya lebih rapi, kita rapikan, kita atur bagaimana dengan jarak-jaraknya supaya lebih rapi. Kemudian selanjutnya, cara membuat daftar gambar. Tidak jauh berbeda dengan daftar tabel, namun ada sedikit perbedaannya ya. Sama langkahnya yaitu references ya teman-teman. Kemudian insert table. Nah, ini kita ganti menjadi gambar. Klik OK. Nah, sudah keluar ya. Kemudian kita edit, atur jarak-jaraknya supaya lebih rapi. Setelah itu, karena sudah kita
bikin daftar tabel dan juga daftar gambar. Kemudian kita isi daftar isinya. Caranya adalah kita masuk ke references, kemudian tabel of contents. Nah, di sini terserah teman-teman ya, mau menggunakan tabel 1, tabel 2, terserah. Di sini saya akan menggunakan automatic table 1. Sudah muncul ya teman-teman, kita lihat. Nah, ini dia. Kita hapus dulu ininya. Sudah. Itulah ya beberapa demonstrasi mengenai cara membuat grammar, memasukkan grammar ke dalam Word, kemudian cara membuat daftar tabel dalam sebuah dokumen, kemudian bagaimana cara membuat daftar gambar pada sebuah dokumen, dan yang terakhir cara membuat daftar isi. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.